Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Nilawati, NIM 2025033, Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan data analisis regresi dan beberapa pertanyaan. Sebelum menuju ke pertanyaan, saya akan menjelaskan apa itu analisis regresi. Analisis regresi dalam statistik adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah: variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen atau secara bebas, dan variabel X. Tujuan penggunaan analisis regresi antara lain: 1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Pertanyaan yang pertama yaitu, berapakah koefisien determinasi dari data analisis regresi? Jawabannya, koefisien determinasi dari data analisis regresi tersebut adalah 2, karena nilai koefisien determinasi sendiri berada di rentang 0 sampai 1. Suatu nilai bisa dikatakan baik jika ia berada di atas angka 0,5. Sebaliknya, suatu nilai koefisien determinasi dibilang tidak baik jika di bawah 0,5. Secara umum, koefisien determinasi digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model dan dihitung untuk mengetahui sejauh mana kecocokan sejumlah variabel bebas yang ada dalam sebuah model persamaan regresi linear berganda secara berbarengan mampu menjelaskan variabel tidak bebasnya. Istilah koefisien determinasi muncul diwakili dengan simbol R kuadrat atau R2, R dikali R, dan merupakan sebuah proporsi variabel dalam satu data yang dihitung pada model statistik khususnya yang berhubungan dengan regresi. Harga dari koefisien determinasi didapatkan dari variasi yang dijelaskan oleh setiap variabel tinggi dalam regresi sebelumnya. Hal ini membuat variasi yang dijelaskan di awal hanya disebabkan variabel yang berpengaruh saja. Dalam perhitungannya juga, koefisien determinasi tidak bisa dipisahkan dari perhitungan korelasi, karena nilai koefisien determinasi atau R2 adalah kuadrat dari korelasi variabel bebas atau X dan terikat atau Y. Contohnya, jika koefisien determinasi R2 sama dengan 1, maka angka tersebut memperlihatkan garis regresi cocok dengan data dan sempurna. Sebaliknya, jika koefisien determinasi R2 semakin mendekati 0, maka datanya tidak cocok. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan standar error pada analisis regresi. Standar error adalah standar devisa dari rata-rata. Bila kita mempunyai beberapa kelompok data, misalnya 3 kelompok, maka kita akan mempunyai 3 buah nilai rata-rata. Bila kita hitung nilai standar devisa dari 3 buah nilai rata-rata tersebut,
maka nilai standar devisa dari nilai rata-rata tersebut disebut nilai standar error. Simbol standar error untuk sampel ditulis SE. Secara teori, standar error adalah standar devisa dari nilai rata-rata. Untuk keperluan praktis akan diperhitungan nilai standar error tidak dihitung dari nilai rata-ratanya, tetapi langsung dihitung dari keseluruhan data tersebut. Standar devisa menggambarkan sebaran nilai-nilai sampel. Semakin kecil nilai standar devisa, nilai-nilai pada sampel data cenderung dekat dengan nilai ratanya. Dan sebaliknya, semakin besar standar devisanya, nilai sampel semakin bervariasi, semakin menyebar menjauhi nilai ratanya. Sedangkan standar error ini mencerminkan keakuratan sampel yang kita pilih terhadap populasinya. Semakin kecil nilai standar error, semakin mengindikasikan bahwa sampling kita bagus atau cukup mewakili populasi yang sedang diteliti. Dan sebaliknya, nilai standar error akan mengecil saat jumlah sampel kita diperbanyak. Pertanyaan yang ketiga yaitu, berdasarkan data yang terlampir, berapakah persentase pengaruh variabel X terhadap Y? Berdasarkan hal tersebut, dari output Excel terlihat bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, maka koefisien regresi untuk pendapatan yang sebesar 0,36 dalam faktanya di tingkat populasi akan berkisar antara 0,13 sampai 0,58. Permintaan sama dengan 607,53 dikurang 13,31 harga ditambah 0,36 pendapatan, R2 sama dengan 0,9436. SE 274,67, 4,57, 0,09, T 2,21, min 2,90, 3,78, F-nya 58,58. Pada baris pertama adalah persamaan regresi dengan koefisiennya. Baris kedua adalah standar error dan baris ketiga adalah nilai T hitungannya. Di sampingnya nilai R2. Perhatikan pada nilai T dan F, ada bintang 1 dan bintang 2. Seringkali orang menandai dengan bintang 1 yang menunjukkan uji tersebut signifikan pada taraf nyata 5% dan bintang 2 sebagai signifikan pada taraf nyata 1%. Sekarang kita baca hasilnya. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien harga bernilai negatif yang berarti ada pengaruh negatif atau berlawanan arah antara harga dan permintaan. Besar koefisiennya berarti bahwa dengan asumsi pendapatan tidak berubah, maka setiap kenaikan harga Rp1.000, karena dalam kasus kita satuannya adalah unit. Begitu juga untuk interpretasi koefisien. Pendapatan dengan asumsi harga tidak berubah, maka setiap kenaikan pendapatan sebesar Rp1.000 akan mengakibatkan permintaan sebanyak 0,36 unit. Karena koefisien regresinya positif, berarti pengaruhnya searah. Konstanta yang sebesar 607,53 secara matematis berarti bahwa ketika variabel bebas nilainya, maka variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta tersebut. Selain karena nilainya tidak signifikan, juga secara logika kita
tidak akan pernah berhadapan dengan harga dan pendapatan yang nilai nol. Harga barang dengan nilai bukan barang ekonomi atau yang tidak masuk dalam analisis kita. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan adjusted R-square. Adjusted R-square adalah nilai R yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari R-square dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Mengapa bisa memiliki harga negatif? Karena ketika nilai R-square terlalu kecil, sedangkan rasio antara jumlah observasi atau N dengan banyaknya variabel atau K terlalu kecil, atau artinya data terlalu sedikit atau variabelnya yang terlalu banyak. Data bisa saja terlalu sedikit atau variabel bisa saja terlalu banyak. Tetapi jika R-square-nya memiliki nilai tinggi, maka adjusted R-square akan tetap positif. Jika kita mendapatkan adjusted R-square bernilai negatif, artinya model tidak bagus sehingga R-square-nya kecil, variabel terlalu banyak, dan data atau observasi terlalu sedikit. Adjusted R-square membantu kita untuk melihat pengaruh jumlah variabel terhadap nilai Y. R-square adalah menunjukkan hubungan secara bersama-sama variabel dependen. Berdasarkan data summary output, diketahui besarnya nilai angka koefisien determinasi atau R-square adalah 0,9436 atau sama dengan 94,36%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi atau X1 dan variabel minat atau X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi atau Y. Sedangkan sisanya 100% dikurang 94,365% sama dengan 5,64%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error atau E. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R-square ini umumnya berkisar antara 0 sampai 1. Namun, jika dalam sebuah penelitian kita jumpai R-square bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi atau R-square, maka ini artinya pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel atau Y semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut semakin kuat. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.